masuk ke pertemuan 9 hukum dan etika. Di materi kali ini kita mempelajari tentang hukum etika cybercrime ya. Ini merupakan dasar-dasar untuk kita mengetahui landasan undang-undang atau undang-undang ITE atau etika hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, masalah hukum di bidang keamanan cyber ini biasanya di-handle oleh seorang tenaga profesional, yaitu cyber security profesional ya. Nah, mereka ini harus memiliki keahlian yang sama seperti layaknya yang dimiliki oleh seorang hacker. Jadi terutama mereka harus mampu bukan menjadi hacker, tapi keahliannya sama, supaya jika terjadi hal-hal yang tak diinginkan, dia bisa mengantisipasi terlebih dahulu. Nah, perbedaan antara peretas dengan tenaga profesional, kalau hacker dia biasanya tidak melihat undang-undang ya, bekerja secara pribadi ataupun lembaga tertentu tanpa sadar dan tahu kalau hal ini adalah kejahatan ya, tapi dia tetap saja dilakukan gitu ya. Sedangkan kalau tenaga profesional pastinya harus berlandaskan hukum, etika, dan undang-undang ITE yang berlaku. Nah, masalah hukum apa saja yang ada di bidang keamanan cyber? Kita mulai dari masalah hukum pribadi. Ya, misalnya di sini di dalam kehidupan pribadi, Anda mungkin memiliki peluang dan keahlian untuk meretas komputer atau jaringan orang lain ya, baik itu website atau celah keamanan yang lainnya. Nah, ingat ya, walaupun kita misalnya punya keahlian ya, tetapi keahlian itu hendaklah diiringi dengan hukum, etika, supaya tidak salah jalan. Jadi tidak perlu menjadi karyawan untuk mematuhi undang-undang keamanan cyber, ini salah besar ya. Nah, ada pepatah yang mengatakan just because you can ya doesn't mean you have to do it. Bukan berarti ketika kamu bisa memiliki, kamu bisa melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu kita bahas lagi masalah hukum perusahaan ya. Masalah hukum perusahaan ini contohnya misalnya di sebuah perusahaan. Apabila perusahaan ini memperkerjakan karyawan yang dia melakukan kegiatan keamanan, meretas dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kemungkinan perusahaan ini akan dikenakan sanksi. Dan mungkin saja lebih parahnya si karyawan ini juga akan dipecat atau kehilangan pekerjaannya. Atau bisa juga dalam kasus yang lebih besar, karyawan ini juga dapat dituntut, dikenai sanksi, hukuman, dan pidana ya. Jadi kita harus berhati-hati dalam bermain di dunia maya. Nah, apabila masalah hukum internasional atau keamanan cyber itu terjadi, bagaimana cara mengatasinya ya? Bahwa setiap negara itu punya undang-undang yang berkaitan dengan keamanan cyber. Tentunya apabila hal ini dilakukan, misalnya kita menyerang sebuah keamanan darurat militer yang ada di negara lain, maka sama saja ketika itu terdeteksi oleh mereka ya, kemungkinan buruknya adalah kita mendapatkan sanksi sesuai dengan zona teritorial yang ada di negara tersebut atau undang-undang yang ada di negara tersebut ya, sesuai dengan zona teritorialnya. Lalu bagaimana dengan etika versus hukum ya? Nah, kita bahas apa sih yang dimaksud dengan etika gitu ya. Etika ini kan adalah sikap ya, sikap, perilaku atau perbuatan yang baik dan benar dalam bermasyarakat. Sedangkan hukum ini lebih kepada kita memiliki hak dan kewajiban yang sifatnya memaksa
ada sanksi tegas yang konkret yang dilaksanakan melalui wewenang penguasa atau pemerintah. Dalam hal ini adalah Undang-Undang ITE. Nah, perbedaannya antara etika dengan hukum, etika biasanya dilandaskan dari hati nurani kita, sikap dari batiniah kita, sedangkan hukum kan ini dilandasinya oleh peraturan yang berlaku. Ya, itu etika versus hukum. Nah, sekarang kita beralih lagi mengenai pengertian cybercrime. Cybercrime sering diidentikan sebagai computer crime, kejahatan komputer, di mana tindakan ilegal apapun yang memerlukan pengetahuan tentang teknologi komputer untuk perbuatan jahat, penyidikan, dan penuntutan ini termasuk ke dalam computer crime atau cybercrime. Kemudian ada lagi, cybercrime itu adalah perbuatan ilegal, tidak etis, atau perilaku tidak sah yang berkaitan dengan pemrosesan otomatis dan atau transmisi data. Ya, jika kita melakukan kegiatan transmisi data, ya, dengan jalur yang tidak sah, nah itu juga termasuk ke dalam cybercrime versi yang kedua. Lalu bagaimana cybercrime berikutnya? Ini tahun 89, cybercrime itu kejahatan di bidang komputer secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara ilegal. Ilegal itu tidak ada hak akses untuk masuk, tetapi kita melakukan akses masuk yang tidak dapat izin. Dan bermacam-macam celah dilakukan untuk bisa menembus jaringan atau celah keamanan seorang ataupun lembaga. Nah, cybercrime yang keempat, cybercrime. Jadi, cybercrime ini juga bisa dimaksudkan adalah digunakan di seluruh teks untuk mengacu kepada setiap kejahatan yang melibatkan komputer dan jaringan, termasuk kejahatan yang tidak sangat bergantung pada komputer. Ya, ini juga termasuk ke cybercrime. Nah, ini menurut Eogan Casey, cybercrime itu dibagi menjadi 4 kategori, yaitu objek kejahatan, subjek kejahatan, dan juga sebagai alat untuk merencanakan kejahatan. Dan simbol dari komputer itu sendiri dapat digunakan untuk mengintimidasi, menipu, ataupun membuat hal-hal yang meniru gitu ya, menjadi umpan untuk si korban. Nah, pengertian cybercrime yang keenam di sini ya, unit VIT atau Cybercrime Direktorat 2 Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, parameternya ini berdasarkan Kongres PBB tentang The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders di Havana, Kuba pada tahun 99 menyebutkan ada 2 istilah yang dikenal mengenai cybercrime. Dalam arti sempitnya bisa disebut sebagai computer crime atau arti luasnya computer related crime. Nah, sedangkan pengertian crime ya, ada yang disebut computer crime. Nah, ini berlaku kepada operasi keamanan elektronik komputer atau pemrosesan data yang ilegal sifatnya ya. Kemudian computer related crime ini menggunakan sistem komputer atau jaringan, termasuk seperti kepemilikan ilegal, menawarkan atau mendistribusikan informasi sistem komputer atau jaringan. Kemudian ada lagi pengertian cybercrime yang berikutnya, yaitu perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan memakai jaringan komputer sebagai sarana atau alat komputer sebagai objek ya, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak dan merugikan pihak orang lain. Nah, bagaimana sih modus-modus mereka dalam mereka bekerja gitu ya, modus operannya? Pertama, unauthorized access to computer system and service. Nah, kejahatan ini caranya adalah dengan memasuki atau menyusup ke sebuah sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin, tanpa sepengetahuan si pemilik jaringan atau komputer tersebut. Nah, mereka disebut dengan cracker. Tujuannya adalah merusak, melakukan sabotase atau melakukan
melakukan pencurian informasi penting yang sifatnya rahasia. Kemudian berikutnya adalah illegal content. Nah, yang dimaksudkan illegal content di sini, kejahatan dilakukan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar atau tidak etis dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Contohnya misalnya penyebaran hoax, berita bohong, pornografi, ya, menghasut untuk melawan pemerintahan, misalnya dalam hal pemilu dan lain sebagainya. Ini termasuk ke dalam illegal content. Jadi hati-hati kalau menemukan konten-konten yang seperti itu, lebih baik skip saja. Kemudian modus operandi yang berikutnya adalah pemalsuan data atau data forgery, di mana kejahatan ini memalsukan data seolah-olah data tersebut adalah data milik korban yang dibuat sedemikian rupa sama, ya, sehingga korban tidak ngeh bahwa ini adalah data bukan milik dia gitu. Nah, di situ biasanya ditujukan pada dokumen e-commerce atau m-banking dengan membuat seolah-olah terjadi salah ketik atau salah mengisi username atau password yang intinya akan menguntungkan si pelaku, ya. Sehingga pelaku atau korban dia secara tidak sadar dia sudah memasukkan data pribadinya seperti misalnya username dan password untuk m-banking, ya. Kemudian nomor CVV kartu kredit biasanya, dan masih banyak lagi. Modus berikutnya adalah modus espionage, di mana modus ini adalah memanfaatkan jaringan internet untuk mata-mata nih terhadap pihak atau korban atau sasaran. Kemudian yang berikutnya cyber sabotase dan extortion, di mana ini membuat sabotase berupa gangguan, perusakan, penghancuran terhadap suatu data tertentu, ya. Misalnya disusup menggunakan logic bomb, virus atau suatu program tertentu yang menyebabkan program atau jaringan tersebut menjadi lumpuh dan tidak bisa berjalan seperti sebagaimana mestinya. Lalu yang berikutnya adalah pelanggaran terhadap HKI, offense against intellectual property, di mana kejahatan ini ditujukan terhadap HKI yang dimiliki pihak lain di internet. Ya, yang berikutnya adalah pelanggaran privacy. Nah, ini biasanya ditujukan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan pada suatu sistem informasi. Contohnya nomor kartu kredit, PIN ATM, ya. Sehingga orang-orang tersebut dapat mengira atau menerka-nerka, ya, sehingga merugikan orang lain dalam hal material maupun imaterial. Nah, sekarang kita masuk ke dalam hukum positif atau penegakan hukum positif undang-undang yang berlaku bagi pelaku cybercrime. Nah, ini bisa dijerat terutama menggunakan KUHP, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 99 tentang telekomunikasi, dan tentang dokumen perusahaan, tentang perubahan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana terorisme, Undang-Undang ITE, ya, Nomor 11 Tahun 2008 dan Nomor 19 Tahun 2016, dan tentang perlindungan data pribadi, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Nah, perbuatan yang dilarang dalam undang-undang ini, ya, intinya semua ada di dalam struktur undang-undang, ya. Perbuatan ini diatur di dalam pasal 27 sampai dengan pasal 37 Undang-Undang ITE. Namun yang lebih spesifik lagi, ketentuan tentang larangan hanya diatur dari pasal 27 sampai 35 Undang-Undang ITE. Ada dua pasal yang berkedudukan sebagai operator norma, yaitu kondisi ketika suatu tindak pidana dilakukan oleh orang asing terhadap sistem elektronik di
Republik Indonesia, pasal 37 ya, Undang-Undang ITE, dan juga tindakan yang merugikan orang lain, itu pasal 36. Nah, ini adalah ketentuan norma-norma primer larangan yang diatur dalam Undang-Undang ITE. Kalian bisa baca sendiri ya, mulai dari pasal 27 sampai dengan 36. 35 ya. Lalu yang berikutnya, standar etika profesi IT. Nah, jikalau kalian tertarik ingin mendalami ilmu ini, maka kalian bisa punya masa depan di bidang security ya. Nah, kita pahami dulu standar etika profesi IT ya, yaitu dari ACM, kemudian dari Computer Ethics Institute, kemudian dari Data Processing Management Association. Nah, ini adalah 10 perintah untuk etika komputer ya. Yang pertama, jangan menggunakan komputer untuk membahayakan orang lain. Jangan mencampuri pekerjaan komputer orang lain. Jangan mengintip file orang lain. Jangan menggunakan komputer untuk mencuri. Jangan menggunakan komputer untuk bersaksi dusta. Jangan menggunakan atau menyalin perangkat lunak yang belum Anda bayar. Ya. Jangan menggunakan sumber daya komputer orang lain tanpa otorisasi. Jangan mengambil hasil intelektual orang lain untuk diri sendiri. Dan pikirkanlah mengenai akibat sosial dari program yang Anda buat. Dan juga janganlah gunakanlah komputer dengan cara yang menunjukkan tenggang rasa dan rasa penghargaan. Nah, ini adalah cara kita menggunakan komputer dengan menggunakan Computer Ethics Institute. Sekarang masalah etika di bidang keamanan, tadi ini sudah ya. Jadi adalah masalah etika pribadi ya. Biasanya ini dikenai sanksi, tuntutan, dan hukuman, dan dianggap ini tetap tidak legal. Kemudian masalah etika perusahaan. Jadi etika bagaimana seseorang diatur untuk berperilaku ya yang tidak merugikan perusahaan itu sendiri ya, dalam menggunakan jaringan komputer dan lain sebagainya. Ada banyak area keamanan cyber ini yang tidak tercakup oleh undang-undang. Nah, jika mengalami dilema etika, tanyakan kepada diri kita, apakah ini benar, apakah ini sudah sesuai dengan kode etik dan kebijakan perusahaan, apakah ini menimbulkan kerugian, apakah ini menjadi masalah untuk semua orang yang melakukannya, dan apakah kita nyaman membacanya ya apabila kita terlibat dalam hal tertentu di cyber security ini. Nah, itulah yang harus Anda putuskan. Sekarang kita mempelajari 3 organisasi yang menerapkan kode etik ya. CSI, Cyber Security Institute, kemudian ISA, Information System Security Association, kemudian ITP, Association of Information Technology Professional ya. Nah, inilah yang harus kalian pahami sebelum kalian memulai karir di bidang keamanan cyber. Jadi sebetulnya keamanan cyber ini di Indonesia itu masih banyak sekali peluangnya dan tantangannya gitu ya. Dan untuk memulai hal ini tentunya harus punya latar belakang pendidikan IT yang baik, harus punya sertifikasi dan punya keterampilan. Keterampilan apa Bu yang dibutuhkan? Keterampilan minimal keterampilan yang bisa dimiliki oleh seorang hacker, walaupun kalian bukan menjadi hacker ya. Nah, latar belakang pendidikan sebetulnya gelar formal itu tidak selalu wajib. Tapi zaman sekarang gelar sarjana tentunya di bidang magister ilmu komputer ini menjadi salah satu disiplin ilmu yang diperlukan dalam menunjang karir di bidang cyber security. Nah, sertifikasi apa aja yang harus kalian punya
untuk menunjang karir kalian nanti. Nah, ini ada CISSP, Certified Information System Security Professional. Kemudian ada C, Certified Ethical Hacker. Kemudian ada CompTIA dan Security Plus. Nah, sertifikasi ini mencakup berbagai spesialisasi, mulai dari peretasan etis hingga manajemen resiko. Dan keterampilan teknis atau soft skill juga harus dimiliki oleh seorang cyber security yang profesional. Harus bisa memiliki pengetahuan tentang bahasa pemrograman, pemahaman tentang protokol jaringan, penguasaan alat keamanan cyber, soft skillnya pemikiran analitis, komunikasi efektif, dan kemampuan adaptasi juga memiliki peranan yang penting. Nah, ini top 10 cyber security career path. Ya. Kalian bisa nanti menjadi forensic computer analyst, IT security consultant, chief information security officer, ethical hacker, security architect, security engineer, penetration tester, ya, cyber security manager, cyber security analyst, dan incident responder. Nah, kalau kita lihat dari gajinya atau pendapatan seorang cyber security, ya, itu yang paling tinggi itu di scope area Director of Information Security, ya. Kemudian yang paling rendah di Identity Manager. Nah, ini berdasarkan di website www.olusa.edu, ya. Nah, bagaimana mengenai prospek pekerjaan? Ya, intinya keamanan cyber itu masih sangat minim di Indonesia dan masih sangat menjanjikan karena dengan adanya teknologi komputer yang semakin berkembang, juga semakin meningkatnya kejahatan-kejahatan di dunia maya, ya. Sehingga prospek pekerjaannya masih sangat menjanjikan. Nah, ini rules dan sertifikasinya. Kalian boleh kalau ingin mendapatkan sertifikasinya, klik link ini. Sudah, ya. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih. Apabila ada yang ingin bertanya, boleh raise hand. Apabila ada yang ingin bertanya, boleh raise hand. Atau nanti mau bertanya di grup juga boleh, ya. Baik, terima kasih. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.